wabarakatuh. Hai hai hai. Di video kali ini kami akan membahas mengenai Let's go to know about cardiovascular disease, especially hypertensi. Cardiovascular disease atau disingkat CVD adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung. 2. Aritmia. Aritmia adalah detak jantung yang tidak normal, tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat. 3. Serangan jantung. Serangan jantung adalah suatu penyumbatan aliran darah ke otot jantung. 4. Stroke. Stroke adalah kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. 5. Kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit otot jantung yang diperoleh sendiri atau karena keturunan. 6. DVT atau deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis adalah pembekuan darah di vena dalam, biasanya di kaki. 7. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan pada jantung yang berkembang sebelum kelahiran. Selanjutnya, hipertensi. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Saudara, hipertensi ternyata menjadi 5 besar penyakit penyebab kematian di Indonesia. 1 dari 4 orang di Indonesia dipastikan mengidap hipertensi. Survei Indikator Kesehatan Nasional mencatat pada tahun 2017 ada 32,4% penduduk Indonesia yang terkena hipertensi. Kalau kita lihat data riset kesehatan dasar Indonesia, kalau kita lihat usia muda itu sekitar 23% terkena. Menurut WHO, hipertensi atau biasa disebut tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal atau lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi juga merupakan penyakit yang menjadi penyebab kematian prematur di dunia. Pertama, hipertensi menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Sebuah survei menemukan bahwa saat ini 1 dari 4 orang Indonesia menderita penyakit darah tinggi. Kedua, secara nasional hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi sebesar 34,11%. Preferensi tekanan darah tinggi pada perempuan 36,85%, lebih tinggi dibanding dengan laki-laki yaitu 31,34%. Ketiga, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, hipertensi terjadi pada sekelompok umur 31 sampai 44 tahun, yaitu 31,6%. Umur 45 sampai 54 tahun, yaitu 45,3%. Umur 55 sampai 64 tahun, yaitu 55,2%. Dari prevalensi hipertensi sebesar 4,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, serta 32,3% tidak rutin minum obat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dirinya terkena hipertensi, sehingga tidak mendapat pengobatan. Keempat, secara global atau WHO mengestimasikan angka kejadian hipertensi sebesar 22% dari total penduduk dunia. berikut merupakan gejala hipertensi. Pertama, mual. Kedua, muntah. Ketiga, sakit kepala.
4. Mimisan. 5. Sesak nafas. 6. Nyeri dada. 7. Gangguan penglihatan. 8. Telinga berdengung. 9. Gangguan irama jantung. Dan yang terakhir adalah darah dalam urin. Berdasarkan penyebabnya, ada dua jenis hipertensi yang umum terjadi, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Apa sih penyebab hipertensi primer? Hipertensi primer atau juga disebut hipertensi esensial adalah kondisi tekanan darah tinggi yang tidak jelas penyebab spesifiknya. Hipertensi primer dapat dialami oleh semua kalangan manusia, tetapi paling sering terjadi pada usia parubaya. Penyebab hipertensi primer belum diketahui pasti, namun para ahli menduga bahwa faktor genetik yang dikombinasikan dengan faktor gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebabnya. Nah, berikut beberapa faktor yang dapat berkontribusi sebagai penyebab hipertensi primer, yaitu yang pertama, terlalu banyak mengonsumsi garam, kedua, sering stres, yang ketiga, malas gerak, yang keempat, kelebihan berat badan atau obesitas. Hipertensi sekunder cenderung muncul secara tiba-tiba dan dapat menjadi penyebab tekanan darah melonjak lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Nah, beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab hipertensi sekunder. Pertama, yaitu masalah ginjal. Kedua, tumor pada kelenjar adrena. Yang ketiga, gangguan tiroid. Dan yang keempat, riwayat diabetes. Tekanan darah seseorang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingginya. Setiap klasifikasi menunjukkan kondisi kesehatan jantung dan penanganan yang perlu diberikan untuknya. Berikut adalah klasifikasi tekanan darah menurut WHO. Pertama, normal. Tekanan darah normal menurut WHO adalah kurang atau sama dengan 120/80 mmHg. Kedua, prahipertensi. Tekanan darah dapat mencapai prahipertensi jika angkanya di atas 120/80 mmHg hingga 139/89 mmHg. 3. Hipertensi, yaitu tekanan darah dianggap hipertensi jika angkanya di atas 140/90 mmHg. Nah, itulah tadi video pembahasan mengenai hipertensi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Thank you for watching.